Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban, pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkan, dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah. Katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kami mau diajar terus menerus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi kami.
membuat kami semakin mengerti kebenaran ini. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Firman Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kebenaran ini menjadi satu pertanyaan, maka pertanyaannya adalah, saat ini kepada siapa kita mengabdi? Kepada Allah atau kepada Mamon? Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah pernyataan yang sangat tegas, ya. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Dari kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya kita dituntut untuk menentukan pilihan hidup sebagai orang percaya. Kepada siapa kita mau mengabdi saat ini? Dan sebenarnya ketika kita mau memeriksa keadaan hidup kita saat ini secara jujur, maka kita tahu persis saat ini kita sedang mengabdi kepada siapa. Saudaraku, tentu sebagai orang percaya kita akan berkata kita mengabdi kepada Allah. Tetapi perhatikan baik, mengabdi kepada Allah berarti sama sekali kita tidak boleh lagi ada keterikatan dengan dunia ini, ya. Tidak boleh ada keterikatan lagi dengan dunia ini. Artinya kalau kita katakan kita mengabdi kepada Allah, berarti segenap hidup kita harus diserahkan menjadi milik Allah. Dan kalau sudah diserahkan menjadi milik Allah, berarti kita harus hidup sepenuhnya, saudaraku, di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri. Sudah tidak boleh lagi. Kita harus hidup total di dalam penurutan akan kehendak Allah. Barulah bisa dikatakan kita percaya kepada Allah secara benar. Sebab kalau tidak, itu berarti kita tidak percaya kepada Allah. Jadi kalau kita katakan kita mengabdi kepada Allah, maka Allah harus benar-benar menjadi Tuan. Perhatikan itu, harus menjadi Tuan atas kehidupan kita, berkuasa atas seluruh keberadaan hidup kita, dan menjadi satu-satunya pemilik kehidupan kita. Jadi tidak boleh ada dua Tuan di dalam kehidupan kita, hanya satu. Firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mari kita melihat apa itu Mamon. Mamon selalu berbicara tentang kekayaan. Jadi dalam hal ini lebih ditujukan kepada harta dan uang. Namun demikian, saudaraku, kita harus memahami dengan benar bahwa uang itu bukanlah dosa. Sekali lagi, uang itu bukanlah dosa. Tetapi yang menjadi dosa adalah ketika kita menjadi orang yang mencintai uang, atau cinta uang, atau menjadi hamba uang, ya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bahkan nanti kalau saudara baca di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah saudaraku, jadi sekali lagi, uang bukanlah dosa, tetapi cinta uang, menjadi hamba uang, itu dosa. Saudara, kalau firman Tuhan katakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan ternyata saat ini kita lebih jatuh cinta kepada uang.
atau selalu menghambakan diri kita pada uang dan bukan jatuh cinta kepada Tuhan, maka hidup kekristenan kita ada dalam bahaya. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau saat ini ketika kita memeriksa diri kita, lalu kita lebih mencintai uang, atau kita selalu menghambakan diri kita kepada uang, maka hidup kekristenan kita ada dalam bahaya. Sebab orang yang jatuh cinta kepada uang atau kepada mamon, maka ia tidak akan pernah bisa memikirkan masa depan kehidupannya di kekekalan. Perhatikan itu saudaraku, karena ia menganggap mamon sudah cukup memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Bahkan masa hidup kita di dunia ini begitu singkat. Jadi kalau saat ini kita tidak memaksa diri kita untuk benar-benar jatuh cinta kepada Allah, ya, kalau kita tidak benar-benar memaksa diri kita untuk jatuh cinta kepada Allah saja, maka ketika berada di balik kematian, saudaraku, Allah tidak akan pernah mengenal kita sebagai anaknya. Sekalipun kita berkata kita orang Kristen, sekalipun kita berkata kita orang percaya, atau kita mengaku diri sebagai anak Allah. Itulah kenapa saat ini jangan gampang mengaku diri sebagai anak Allah kalau tidak benar-benar mengikatkan diri dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa mamon itu adalah gambaran dari kekayaan atau harta atau uang, ya, maka kita tidak boleh mengikatkan diri kita dengan mamon, ya. Tidak boleh mengikatkan diri kita dengan mamon. Sebab kalau kita mengikatkan diri kita dengan mamon, maka hati kita juga terikat. Sehingga hati kita akan selalu tertuju kepada mamon dan bukan kepada Allah. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 20, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Ayat 21, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara, ini artinya harta kekayaan dunia ini bisa lenyap setiap saat. Dan memang, ya, memang akan lenyap. Bahkan firman Tuhan katakan dunia ini akan lenyap dalam nyala api. Jadi kalau saat ini kita mengikatkan diri kita dengan mamon, berarti kita sedang merangkai sebuah kesia-siaan hidup, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar memaksa diri kita untuk mencintai Tuhan saja, bukan yang lain. Mengikatkan diri kita dengan Tuhan saja dan bukan yang lain. Kalau kita mencintai Tuhan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah caranya kita mengumpulkan harta di surga. Kalau kita tahu harta kita ada di surga, maka hati kita juga selalu tertuju kepada sorga, merindukan sorga. Saudaraku, satu hal yang harus kita perhatikan di zaman modern saat ini, ya, dunia semakin maju. Sebenarnya ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang membuat kita semakin hari semakin terikat dengan dunia ini, dan itu sebenarnya menjadi berhala dalam kehidupan kita, karena ketika dunia menawarkan itu kita ingin menikmatinya. Nah, itulah yang membuat kita juga akan semakin terikat kuat dengan mamon. Kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku, sebelum terlambat. Jadi, kalau kita mengikatkan diri kita dengan tawaran-tawaran dunia, maka secara tidak langsung kita sedang menjadikan mamon sebagai tuan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku, sebelum terlambat. Sebab menjadikan mamon sebagai tuan atas hidup kita akan membuat kita ditolak oleh Allah ketika kita berada di balik kematian. Tetapi kalau kita mau menjadikan Allah sebagai satu-satunya tuan atas kehidupan kita,
maka ketika kita berada di balik kematian, Allah Bapa di sorga akan mengenal kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.